kita akan mengadakan simulasi tentang bagaimana berperan sebagai coach dan coachee dalam modul 2.3 ini. Tadi telah diarahkan oleh Ibu Herlina bahwa kita harus berperan masing-masingnya menjadi coach dan coachee. Untuk yang pertama, simulasi ini akan diperankan oleh saya, Ibu Irawati Fahmi, sebagai coach, kemudian Ibu Febrina Dewita sebagai coachee. Kasusnya di sini adalah bahwa Ririn di sini sebagai siswanya Ibu Ira yang akan mengikuti lomba pidato tidak mempunyai kepercayaan diri untuk mengikuti lomba tersebut. Terima kasih. Selamat siang Bu Ira. Selamat siang Rin. Ada yang bisa Ibu bantu Rin? Begini Bu, sesuai dengan yang Ibu sampaikan kemarin, untuk saya menjadi perwakilan ikut lomba Bu, itu rasanya saya nggak bisa ikut Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu Rin? Kemudian tentunya kamu punya tujuan dong ketemu sama Ibu. Apa harapan kamu dari pembicaraan kita pada hari ini? Iya Bu, itu kan saya ingin dapat solusi Bu, bagaimana caranya untuk lomba itu Bu. Terus ada lagi tujuannya? Uh, Enggak, itu aja sih Bu. Bagaimana sih caranya Bu agar nanti bisa ikut lomba ini? Oh begitu. Sekarang apa alasan Ririn tidak bisa ikut dalam perlombaan ini? Eh Sebenarnya sih Bu, karena saya nggak bisa ikut nih karena takut Bu. Takutnya ini karena kurang percaya diri Bu nanti pas tampil. Oh begitu. Tapi Ibu lihat selama ini Ririn selalu percaya diri. Sekarang kenapa alasan Ririn tidak percaya diri untuk perlombaan besok itu? Eh Waktu itu kan pernah saya waktu kelas 1, kelas 7 kan Bu, saya ikut lomba mewakili yang di kelas tuh Bu. Jadi rasanya takut gagal aja Bu ikut lomba besok Bu. Oh begitu. Kemudian eh, selama ini kan Ririn udah belajar bahasa Inggris ya. Tentunya Ririn pasti tahu apa kekuatan yang ada pada diri Ririn. Makanya guru-guru mengusulkan Ririn yang ikut di lomba ini, termasuk Ibu. Sekarang apa kekuatan yang ada pada diri Ririn dalam proses belajar bahasa Inggris itu? Ya sesuai yang Ibu sampaikan tadi Bu, kalau untuk berbahasa Inggris insya Allah saya fasih Bu dalam berkomunikasi gitu. Ada lagi Rin, kelebihan yang ada pada diri Ririn, tentunya Ririn tahu lah apa kelebihan yang ada Uh, di diri Ririn. Terus kalau misalnya kayak merancang pidato Bu, biasanya kalau secara ini kan di Mapel Bahasa kan waktu itu udah merancang pidato juga. Jadi saya juga bisa, apalagi ditranslatekan ke bahasa Inggris Bu. Jadi saya bisa juga Bu. Gitu. Nah, betul itu Rin. Sebenarnya Ririn itu punya kekuatan yang terpendam pada diri Ririn dan itu harus Ririn asah terus. Bangun rasa percaya diri Ririn sehingga Ririn bisa tampil dengan maksimal. Sekarang kalau tadi Ririn bilang bahasa Inggris oke. Dilihat juga oke. Sekarang tentunya karena kita lomba pidato, Ririn tahu dong apa syarat-syarat dalam berpidato nantinya. Iya Bu, saya tahu bagaimana syarat-syarat yang harus dikuasai seorang apa tuh istilahnya Orator. berpidato di depan umum gitu kan. Tapi Bu, takutnya nanti apa yang saya sampaikan itu apa tuh istilahnya kurang dipahami oleh pendengar atau audien yang di sekitar kita nanti Bu.
Begitu. Sekarang syarat-syarat sebuah pidato itu supaya kita tampil dengan maksimal apa saja Rin yang harus Ririn miliki? Syaratnya kan yang pertama tuh kecakapan dalam menyampaikan isi pidato. Ya. Terus bagaimana nanti waktu menyampaikan topik itu adanya apa tuh istilahnya hubungan yang harmonis antara ketika saya menyampaikan pidato dengan yang pendengarnya, Bu. Oke, betul sekali Rin, itu syarat-syarat berpidato. Artinya Ririn mempunyai kecakapan, kemudian Ririn menguasai isi pidato tersebut. Sekarang dari syarat-syarat tersebut, Ririn sudah kuasai tidak syarat-syarat itu semuanya? Dari syarat tersebut, Bu, kalau yang menurut saya pribadi itu masih ada sih yang belum dikuasai, Bu. Kan? Misalnya aja ketika dalam menyampaikan isi pidato itu takutnya nanti apa tuh ya istilahnya audien itu nggak memahami apa yang disampaikan. Jadi di situ tuh letak kurang percaya dirinya, Bu, gitu kan. Takutnya ketika sudah kita cakap-cakap gitu kan, Bu, nanti apa yang disampaikan nggak sesuai dengan harapan audiens gitu, Bu. Dan juga dewan juri nantinya, Ibu. Ya, berarti intinya di rasa percaya diri Ririn ya Rin ya? Iya, Ibu. Ya, oke, kalau begitu sekarang coba kita pikirkan bersama ya, tapi dari Ririn dulu. Apa kira-kira yang menurut Ririn harus Ririn lakukan supaya kepercayaan diri Ririn untuk tampil besok lebih maksimal begitu Rin? Kalau menurut saya, Bu, yang harus saya lakukan bagaimana mengembalikan rasa percaya diri ketika tampil agar apa yang kita sampaikan itu bisa nyambung dengan apa tuh istilahnya isi pidato kita itu bisa dipahami oleh audiens. Nah, itu Bu menurut saya. Jadi apa tuh untuk bagaimana saya lebih pede lagi, Bu, itu. Oh iya, berarti Ririn harus membangkitkan rasa percaya diri Ririn nanti untuk tampil di depan audien. Maka langkahnya ada nggak Rin? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, apa kira-kira Rin? Biasanya sih Bu, ketika saya sebelum tampil itu, biasanya saya ini di depan kaca Bu, jadi model sambil mempraktekkan bagaimana berpidato itu. Jadi saya tampil di depan kaca, terus berpidato dengan baik. Itu Bu, kadang ada juga sih waktu itu saya coba waktu lomba yang di tingkat sekolah ya Bu, yang di kelas itu kan waktu itu dilihat sama kakak gitu kan. Jadi gimana tampil ya untuk berpidato di depan umum gitu. Oke, bagus sekali Rin. Artinya dalam berpidato tadi kata Ririn, yang pertama Ririn harus bangkitkan dulu semangat percaya diri Ririn. Terus apalagi tadi Rin, yang kedua Rin? Ya ada ini kakak yang melihatkan waktu itu sambil berpidato di depan kaca. Ya, berarti Ririn harus bangkitkan rasa percaya diri Ririn. Kemudian Ririn nanti coba-coba berpidato di depan kaca. Kemudian nantinya Ririn harus mengeksplor apa-apa kekuatan yang ada pada diri Ririn dalam berpidato, mungkin intonasinya, mungkin kelancarannya dalam berpidato. Ibu yakin Ririn bisa, karena Ririn punya potensi-potensi yang tadi Ririn sebutkan. Ririn bisa bahasa Inggris, grammarnya bagus, speakingnya bagus, kemudian menguasai bagaimana merancang pidato, kemudian juga tahu segala halnya. Ririn, kira-kira Ririn bisa untuk mengikuti perlombaan tersebut? Insya Allah Bu, saya bisa untuk mengikutinya Bu. Ya Bu. Apa komitmen Ririn untuk mengikuti lomba pidato itu berdasarkan pembicaraan kita tadi Rin? Rencananya habis ini kan Bu, nanti pas sampai di rumah saya coba untuk ini berpidato di depan kaca. Terus kan tadi pidatonya udah dibuat kan Bu.
Terus mencoba menampilkannya. Lanjut nanti kalau kakak misalnya udah pulang, nanti coba minta bagaimana responnya, Bu. Oke. Berarti Ririn ikut lomba ya, Rin ya? Insya Allah, Bu. Mohon dukungannya juga ya, Bu. Alhamdulillah. Berarti pembicaraan kita tujuannya udah tercapai, Rin. Bagaimana masalahnya? Sudah bisa masih galau lagi, Rin? Gak ada galau lagi? Insya Allah enggak, Bu. Berarti saya udah ini, Bu. Udah mulai pede untuk tampil besok, Bu. Insya Allah kan 2 hari lagi, nak, Bu, lombanya. Iya, Rin. 2 hari lagi. Ya. Jadi saya udah oke untuk ikut lomba, Bu. Karena ini udah disiapkan juga sih teksnya, Bu. Oke, Rin. Bagus, Rin. Berarti Ririn, apalagi Rin? Ada lagi yang mau dibicarakan, Rin? Enggak, Bu. Ini udah dijemput juga, Bu. Ya, itu aja, Bu, yang ingin saya sampaikan, Bu. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, Rin. Makasih juga sama-sama, Rin. Semangat ya, Rin. Ya, Bu. Semangat, Bu. Ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Rin. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu.